Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah atau dokumen Renstra. Di video sebelumnya, saya ada juga membahas terkait dengan pengisian di aplikasi SIPD, dan terkhusus di video kali ini, saya akan coba membahas terkait dengan penyusunan dokumen Renstra. Perlu diketahui bahwa penyusunan dokumen Renstra ini sendiri didasarkan pada peraturan-peraturan terkait, salah satunya untuk bab yang ada di sini merujuk pada peraturan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dan penting juga untuk diketahui bahwa dibandingkan dengan di peraturan yang sebelumnya, terdapat salah satu perubahan penting, yakni jumlah bab. Pada periode sebelumnya, Renstra memiliki 7 bab, dan di periode kali ini, Renstra hanya terdiri dari 5 bab. Artinya ada bab yang bergabung atau lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Kelima bab tersebut terdiri dari bab pertama, pendahuluan, kemudian bab 2 yakni gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah. Bab 3 tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Bab 4 program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Dan terakhir bab 5 yakni penutup. Baik, saya langsung saja masuk ke bab pertama yakni pendahuluan. Di bab 1, pendahuluan terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang, di sini rekan-rekan, Bapak Ibu perlu menuliskan apa yang menjadi latar belakang dalam penulisan dokumen rencana strategis perangkat daerah ini. Dalam hal ini misalnya saya coba buatkan latar belakang dimulai dengan menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan memiliki peran sentral, dan di sini juga dikaitkan dengan undang-undang terkait dengan perangkat tentang daerah, kemudian lebih spesifik juga undang-undang terkait dengan perencanaan perangkat daerah seperti itu. Jadi di bagian latar belakang perlu dijelaskan apa yang menjadi dasar penyusunan atau mengapa kemudian perlu disusun dokumen Renstra perangkat daerah seperti itu. Tentunya penyusunan dokumen ini sendiri akan sebagai bentuk kewajiban tanggung jawab bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program kerja, tujuan sesuai dengan yang sesuai dengan yang sesuai dan juga mendukung dari visi dan misi bupati terpilih, bupati dan wakil bupati seperti itu. Jadi hal itu yang perlu menjadi poin utama yang dimasukkan ke latar belakang penyusunan dokumen Renstra seperti itu. Kemudian di 1.2 yakni dasar hukum penyusunan. Di sini perlu dimasukkan terkait dengan undang-undang, peraturan yang dirujuk dalam penyusunan dokumen. Ini adalah gambar umum undang-undang yang dirujuk, dan juga perlu digarisbawahi, perlu dimasukkan juga terkait dengan surat edaran Bupati Kaur yang terbaru nomor 000.2/1/2025 tentang pedoman dan penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah tahun 2025 sampai dengan 2029. Selebihnya, apabila ada dasar hukum penyusunan yang lebih spesifik, tergantung dari perangkat daerah masing-masing, dapat juga dimasukkan seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini adalah menguraikan apa yang jadi maksud serta tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah. Tentunya salah satu poin yang bisa dimasukkan adalah maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah adalah untuk mendukung tercapainya program, visi, dan misi bupati serta wakil bupati. Kemudian di bagian terakhir untuk bab 1 ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini sendiri adalah sebagai gambaran ringkasan tentang masing-masing bab di Renstra perangkat daerah. Di sini misalnya bab 1 dijelaskan secara singkat, bab 2, 3, bab 4, dan juga terakhir bab 4 yang dijelaskan. Kemudian kita masuk ke bab 2, gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah.
Nah, bagian pertama 2.1 terkait dengan gambaran pelayanan perangkat daerah. Di sini, Bapak Ibu rekan-rekan dapat memasukkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, termasuk peraturan-peraturan terkait dengan perangkat daerah, kemudian juga struktur bagan organisasi dari perangkat daerah terkait. Kemudian di 21.2 yang perlu dimasukkan adalah data-data yang mendukung. Di sini yang mendukung terkait dengan capaian atau kebutuhan-kebutuhan sumber daya pendukung perangkat daerah. Di sini misalnya bisa dimasukkan penjelasan tentang jumlah karyawan, aset-aset atau barang-barang yang ada di perangkat daerah. Semua sumber daya yang mendukung dapat dimasukkan ke bagian 2.12 ini. Kemudian 2.1.3 terkait dengan kinerja pelayanan perangkat daerah. Hal ini berarti perlu dimasukkan tabel capaian Renstra di periode sebelumnya. Dalam tabel tersebut, setelah dimasukkan tabel terkait dengan capaian dari target dan juga capaiannya, perlu dinarasikan dan dianalisis faktor-faktor apa saja yang kemudian menjadi penghambat capaian dan juga pendukung capaian pada periode sebelumnya. Kemudian ada kesimpulan dan perbaikan. Selanjutnya 2.1.4 yakni terkait dengan yakni terkait dengan kelompok sasaran layanan atau kelompok yang menerima manfaat dari subkegiatan. Misalnya di sini saya contohkan untuk dinas sosial, misalnya kelompok yang menerima sasaran kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu atau masyarakat miskin seperti itu. Atau untuk perangkat daerah Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik misalnya, kelompok sasarannya adalah organisasi masyarakat atau ormas atau partai politik. Jadi di sini perlu dimasukkan kelompok-kelompok sasaran yang menjadi layanan perangkat daerah. Dan di 21.5 dalam mitra perangkat daerah, dalam pemberian pelayanan misalnya, dalam hal melakukan subkegiatan dinas pemadam, misalnya saya contohkan, dinas damkar, pemadam dan kebakaran, itu bekerja sama dengan misalnya dinas satuan polisi Pamung Praja dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi di sini perlu dijelaskan mitra yang menjadi dalam pemberian pelayanan perangkat daerah. Dan di sini apabila ada dapat juga dimasukkan dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja ataupun kerjasama-kerjasama lainnya. Di 2.2 kita masuk ke permasalahan dan isu strategis dari perangkat daerah. Pertama terkait dengan permasalahan, di sini dapat dijelaskan apa yang selama ini menjadi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Dan permasalahan ini sendiri didapat dari hasil capaian perangkat daerah pada periode Renstra sebelumnya. Permasalahan-permasalahan yang menghambat kemudian dapat dijelaskan di sini apa yang menjadi penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut sehingga pada periode Renstra sebelumnya ada capaian-capaian target yang tidak sesuai atau kurang dari apa yang ditetapkan sebelumnya. Dan selanjutnya kita masuk ke isu strategis. Di sini setelah tadi kita tentukan permasalahannya, dari perangkat daerah perlu juga ditinjau, dibuat dalam tabel apa yang kemudian menjadi isu strategis perangkat daerah. Nah, hal ini juga harus merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten Kaur, karena tabel ini juga dapat dilihat di tabel RPJMD Kabupaten Kaur. Mulai dari potensi daerah, permasalahan dari perangkat daerah, isu lingkungan hidup strategis yang menyangkut hal itu, kemudian isu-isu di global, nasional, regional, serta apa yang kemudian jadi isu dari si perangkat daerah terkait. Kemudian di bab 3 perlu dimasukkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan ini sendiri untuk khususnya untuk tujuan dan sasaran dapat juga tadi kita merujuk ke pengisian di laman di aplikasi SIPD, karena di situ juga sudah kita isi ataupun di dokumen-dokumen lainnya. Jadi perlu kita masukkan, dan sasaran ini sendiri juga perlu kita tinjau kembali sasaran yang ada di dokumen RPJMD Kabupaten Kaur. Di sini juga ada sedikit penjelasan bahwa perumusan tujuan dan sasaran harus dapat diukur dalam waktu 5 tahun atau satu periode Renstra dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kemudian
kita ini adalah tabel 3.1, ini juga ada sebetulnya ada di aplikasi SIPD, bisa langsung di-download, kemudian disesuaikan nanti. Oke, 3.3 terkait dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Nah, ini juga akan ada tabel, nah ini tabelnya. Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan dapat meninjau di dokumen RPJMD, karena di dokumen RPJMD sendiri terdapat bagian penahapan untuk renstra perangkat daerah mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Tahap 1 misalnya coba seperti dinas sosial ataupun dinas sosial lah, saya contohkan misalnya. Di tahap 1 misalnya fokus pada perbaikan data penerima manfaat bantuan seperti itu. Kemudian di tahun kedua fokus pada perbaikan untuk data yang masih salah. Di tahun ketiga mungkin ada kerjasama, tahun keempat pelaksanaan program yang lebih terukur, dan di tahun kelima dilaksanakan evaluasi seperti itu. Jadi dalam tahap 1, 2, 3, tahap 4, tahap 5 ini nantinya akan mendukung sebagai strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, memang pada dasarnya perlu benar-benar perhatikan dokumen RPJMD sebagai dasar dalam nanti menyusun dokumen Renstra perangkat daerah. Nah, ini tadi kalau kita tinjau bahwa untuk terkait dengan penahapan, misalnya di sini ada tahap sampai tahap 5, di dokumen RPJMD juga ada dijelaskan dari tahap 1 mulai dari transformasi dalam tata kelola pemerintahan dan seterusnya hingga di tahap kelima terakhir penguatan tata kelola pembangunan melalui evaluasi menyeluruh seperti itu. Jadi inilah tahap penahapan pembangunan untuk mendukung tujuan dan juga sasaran dari Renstra perangkat daerah. Di 3.4 arah kebijakan ini juga berdasarkan dapat kita tinjau di dokumen RPJMD terkait dengan arah kebijakan. Nah, berikut merupakan arah kebijakan untuk Kabupaten Kaur berdasarkan isu yang ada. Jadi di sini perlu kita tulis, kita perlu kita tinjau apa yang menjadi arah kebijakan RPJMD disesuaikan dengan arah kebijakan dan staf perangkat daerah. Misalnya seperti ini, arah kebijakannya terkait dengan kesehatan, akses pelayanan dasar, dan di sini adalah rekomendasi-rekomendasi program yang dapat dilaksanakan seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan bab 4. Bab 4 ini sudah lebih spesifik lagi membahas program kegiatan, subkegiatan, beserta nanti juga indikatornya. Di sini juga dijelaskan dalam Inmen apa saja yang perlu dimuat dalam bab 4. Dan data dari bab 4 ini sendiri dapat ditinjau dari hasil pengisian di SIPD. Jadi kalau SIPD sebelumnya sudah diisi, sudah lengkap, jadi tinggal menarik data dari sana, tinggal di-download, dan kemudian tinggal dimasukkan. Sama halnya dengan tabel 4.1, ini juga didapatkan dari menu SIPD di menu laporan. Jadi di sini di menu laporan kita dapat langsung menarik data untuk tadi target, teknik, rumuskan program, kegiatan. Nah, ini dapat kita ambil datanya, kita download, nanti dapat dimasukkan. Dengan catatan bahwa di SIPD seluruh data sudah selesai diisi, seperti itu. Kemudian lanjut, di tabel 4.2 rencana program kegiatan ini juga dapat kita ambil dari SIPD, rencana program kegiatan dan subkegiatan, beserta ada indikator outcome-nya. Kemudian ini daftar subkegiatan prioritas untuk mendukung program prioritas, misalnya program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan pembagian pemberian bibit sawit kepada petani. Jadi berarti di sini misalnya Dinas Pertanian harus punya atau harus membuat dari subkegiatan yang ada harus ditinjau mana subkegiatan ini yang menjadi prioritas untuk mendukung program penyaluran bibit sawit yang tadi menjadi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Jadi di sini ditinjau kembali dari subkegiatan yang sudah ada, mana subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah seperti itu. Kemudian
Ini juga bisa ditarik datanya dari SIPD, jadi dari indikator yang sudah ada di indikator kegiatan nanti diklik mana yang jadi untuk program prioritas. Datanya juga dapat ditarik dari SIPD. Kemudian ini indikator kinerja utama juga dapat ditarik dari SIPD, berarti indikator kinerja utama perangkat daerah perlu diisi apa yang menjadi perjanjian kerja dari kepala dinas atau dalam 5 tahun ke depan apa yang menjadi indikator utama yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Kemudian indikator kinerja kunci juga harus dimasukkan dalam sini, yakni indikator kinerja kunci berarti indikator kinerja daerah dia masih termasuk bagian dari indikator kinerja daerah, namun di luar dari 4 aspek yang ada di indikator kinerja daerah. Dan salah satu hal yang cukup penting dari indikator kinerja kunci ini sendiri ialah indikator kinerja kunci biasanya memang menjadi urusan dari perangkat daerah terkait. Jadi tidak dapat dicapai atau tidak dapat diwujudkan oleh perangkat daerah yang lain seperti itu. Tapi perlu ditinjau kembali dari indikator kinerja kunci tersebut, apakah kemudian dia masih masuk ke aspek-aspek yang ada di indikator kinerja daerah seperti itu. Kemudian terakhir, sebelum itu, untuk indikator kinerja utama dan kunci ini sendiri juga datanya dapat kita ambil tadi di menu laporan SPD. Ini sudah ada, jadi bisa dilihat di sini misalnya indikator kinerja utamanya sudah ada nih untuk Kesbangpol ataupun indikator kinerja kunci misalnya kita tinjau. Nah, berikut indikator kinerja kuncinya. Jadi datanya bisa langsung ditarik dan langsung dimasukkan ke dokumen Word. Terakhir, bab 5, yakni bab penutup, di sini merupakan simpulan dari penyusunan dokumen Renstra. Bapak Ibu, rekan-rekan dapat menjelaskan apa yang kemudian menjadi penutup ataupun kesimpulan dari penyusunan dokumen Renstra ini. Tentunya perlu ditekankan bahwa penyusunan dokumen Renstra ini sendiri pada akhirnya tidak hanya menjadi sebagai sebuah kewajiban, namun juga sebagai tugas dari masing-masing perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, terukur, akuntabel, dan mewujudkan visi misi dari bupati dan wakil bupati. Seperti itu. Jadi, perlu digarisbawahi kembali, saya coba merangkum kembali bahwa untuk penyusunan dokumen Renstra ini sendiri akan ada 5 bab, mulai dari pendahuluan, gambaran pelayanan, tujuan, sasaran, program, hingga dengan penutup. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dapat menyesuaikan untuk melakukan penyusunan dokumen Renstra sesuai dengan apa yang ada di sini, yakni sesuai dengan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Saya kira demikian penjelasan saya terkait dengan dokumen rencana strategis perangkat daerah. Jadi untuk selanjutnya akan saya siapkan juga template sehingga Bapak Ibu rekan-rekan nanti dapat langsung mengisi di template ini untuk penyusunan dokumen Renstra yang sedang berjalan saat ini. Akhir kata, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.